Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau nanya, jelas nggak ya suara ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya sebelum kita mulai silakan dipimpin dulu doanya, Nak. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku izin share screen dulu ya, Nak ya. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu sudah share di Google Classroom, udah Ibu bagikan kemarin tentang bahan ajar, sumber belajar, kayaknya sudah ada yang respon. Nah, alhamdulillah udah ada Akil. Terima kasih Akil, dan yang lain Ibu harap juga sudah membacanya sebelum pembelajaran kita lakukan hari ini. Nah, untuk daftar hadir udah pada ngisi belum ya, Nak, yang di Google Classroom? Sudah, Bu. Ini pembelajaran kita hari ini, KD-nya tentang sifat elastis. Ini ada sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari, konsep tegangan-regangan. Nah, pada hari ini kita nanti akan mencoba melakukan percobaan sederhana terkait elastisitas bahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah nanti anak ibu diharapkan mampu menentukan pengaruh. Jadi menganalisis pengaruh gaya terhadap tegangan bahan, modulus elastis bahan setelah melakukan percobaan sederhana. Nah, di dalam pembelajaran seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita selalu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan terakhir adalah pengetahuan yang dilakukan dengan cara kuis, ya. Nah, untuk sikap nanti bisa dilihat dari kedisiplinan dan keaktifan anak ibu semua dalam kegiatan pembelajaran. Untuk keterampilan, karena kita ada percobaan, jadi akan dilihat bagaimana kreativitasnya dalam melakukan percobaan tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan LKPD yang ada. Oke, sebelum masuk ke proses kegiatan ini ada gambar. Nah, kira-kira siapa yang bisa memaparkan tentang gambar ini? Bu, izin menjawab. Oke, silakan. Untuk yang menurut saya itu di gambar satu ada kayak gambar jembatan gitu, Bu. Dari jembatan. Iya, Bu. Oh, yang di ini foto ya? Satu. Iya, Bu. Oke. Terus apa itu jembatan itu bagaimana kira-kira, Koy? Itu jembatannya dari beton ya, Bu? Ya. Dari beton. Bagus. Terus itu ada angka-angka yang saya nggak ngerti itu, Bu. Angka yang mana ya, Koir? Yang di atas itu, Bu. Yang ada yang 3. Ya, Bu. Oke. Koir. Nah, jadi menurut Koir angka ini nggak tahu ya? Nggak tahu, Bu. Tapi dia terbuat dari bahan beton. Beton itu biasanya kuat nggak ya, Nak ya? Kuat, Bu. Keras. Oke, keras. Faktanya emang ya, buat jembatan itu bahan beton yang berat, kuat, nahan gaya. Oke, lanjut. Nah, jadi pembelajaran sebelumnya bahan itu ada berapa? Ini sifat bahan ada berapa? Siapa yang masih tahu? Yang masih ingat? 2, Bu. 2. Ada 2, Bu. Apa aja? Bahan elastis. Oke, Zaki, terima kasih. Nah, ini salah satu contohnya adalah tali masker yang elastis ya. Sama yang ini kawat masker. Oke, jadi bahan itu ada 2 sifat. Nah, untuk meninjau bagaimana pengaruh gaya pada bahan, baik itu bahan elastis maupun bahan elastis, kita akan melakukan percobaan. Anak ibu bisa lihat LKPD-nya yang sudah ibu bagikan di Google Classroom. Silakan dibuka panduannya yang ada di Google Classroom. Oke. Nah, coba lihat buka Google Classroom-nya, LKPD-nya ya. Nah, kelihatan LKPD-nya, Nak? Kelihatan, Bu. Nah, nanti ini yang akan kalian diskusikan per kelompok, isi nama kelompoknya, kelompok berapa, ini SN setiap anggota. Nah, bahan yang kita pakai ini bahan yang ada dipakai sekarang ya, yaitu tali masker dan kawat masker. Disusun sesuai dengan gambar yang ada di KPD. Lakukan pengukuran secara berulang 3 kali. Masanya dibedakan. Nah, jangan lupa setelah melakukan percobaan lakukan analisa jawaban pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, untuk percobaan sederhana yang akan kita lakukan ada pertanyaan. Jelas ya?
Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas. Nah, untuk pembagian kelompoknya yang sudah Ibu share kemarin, jadi silakan anak Ibu bergabung ke breakout per kelompoknya untuk melakukan percobaan dan mendiskusikan hasil percobaannya. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Bisa? Siap ya? Oke, Bu. Nah, untuk kelompok 1 nanti dipandu oleh Sidik, kelompok 2 dipandu oleh Oir. Oke, sekarang silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Udah kan? Adik. Kita akan praktek untuk yang elastisitas masker nih guys. Panjang awal tali maskernya itu 16 cm. Kemudian kita pakai jajanan beban mie sukses nih guys. Ini beratnya 129. Tali terakhir ini dia berpanjang menambah. Sekarang talinya panjangnya 18 cm. Nah, data yang pengukurannya lain silakan ditampilkan. Jajanan 2 silakan. Jajanan yang kedua, Dik, pengen lihat. Mungkin dari yang lain selain Sidik datanya ada. Bu. Oke, ini biar dibantu Cinta. Dari ini dulu. Tadi panjang tadinya itu saya 20 cm. 20. Iya, Bu. Kalau 20 kayak mana dia Hilmi? 0,20, Bu. Oh, 0,20. Oke, bagus. Masih ingat ya konversi satuan ya? Yuk. Oke, mantap. Berat apa? Jajanannya itu kemarin 130. Nah, gayanya lagi. Gayanya masanya udah dapat. Kali gravitasi. Gravitasi kita berapa yang pakai? Pakai 10 aja, Bu. Oke, pakai 10. Jadi kalikan dengan 10. Silakan. 1,3. Henry tengoknya gitu. 1,3. Iya, 1,3. 1,3. Iya, betul Henry. Aduh, Henry ini. Kenapa mata Henry tuh sampai miring-miring? Oke, semangat ayo. Lanjut. 1,3. Oke, silakan dilanjutkan. Nggak ada kendala lagi kan ya selain ini Cinta yang. Oke. Ibu mau lihat dulu, pantau dulu kelompok 2. Jadi kalian silakan lanjutkan sampai ke jawaban diskusi pertanyaan nomor terakhir ya. Nanti Ibu cek lagi ke sini. Oke, Bu. Semakin panjang berarti ya? Ya, makin panjang tergantung beban yang di ini. Bahkan tali masker bisa putus. Bisa sampai jika putus. beban. Ya, bisa sampai putus, teman. Oke, gimana anak Ibu? Lancar kelompok 2? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Lancar, Bu. Tapi talinya putus. Nggak ada kendala ya? Tidak, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, Oke, kelompok 2 selesai ya. Nah, silakan kembali ke kelompok besar, kelompok utama. Jadi kita bahas bersama. Oke, Bu. Udah, Bu. Diskusi kami lancar. Oke, Udah, Bu. Bu. Nah, silakan. Ini udah gabung semua ya. Udah kembali ke sini semua. Nah, Udah, Bu. silakan presentasikan kelompok berapa dulu? Kelompok 2 atau kelompok 1 dulu? kelompok 2 aja dulu, Bu. Ini Oke. belum siap. Oke, kelompok 2, silakan. Nah, sekarang coba jawaban pertanyaan nomor 1 menurut kelompok 2 tampilkan. Nah, silakan dibaca biar kelompok 1 bisa mengamati, memberikan masukan dan saran. Jadi setelah kami melakukan percobaan tadi, kami mendapatkan jawaban. Tali masker sebelum ditambahkan memiliki panjang 15 cm atau 0,15. Setelah digantung beban, panjangnya berubah dari 15 tadi jadi 40. Terus setelah tali masker merenggang, setelah bebannya dilepas, tali masker itu kembali ke posisi normal, namun ada pertambahan panjang yang tadinya 15 menjadi 16. Bahkan ada yang sampai putus. Kelompok 2 ada sanggahan mungkin? Tadi, Bu, Satu, maaf. kalau nggak salah kami beda, Bu. praktekin Sidik tadi nggak putus, Bu. Oh, kelompok 1 nggak putus ya? Iya, Pak. Oke, kelompok 2 putus. Nah, jadi kelompok 1 tadi datanya sampai besar kayak gini nggak seperti kelompok 2? Enggak, Bu. Enggak. Nah, itu dia penyebabnya. Semakin besar dia, gaya yang diberikan pada bahan, maka akan berdampak pada perubahan panjangnya. Terus akan putus kalau dipaksa juga terus-terusan ya. Jadi penyebabnya itu. Kenapa bisa berbeda? Karena gaya yang diberikan oleh kelompok 2 jauh lebih besar dibanding kelompok 1. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Itu ada sedikit studi kasus, kita simak video ini ya.
Oke, nah setelah melakukan percobaan sederhana, tadi di awal kan kita tahu faktanya bahwa jembatan itu sangat bermanfaat, dia bahan yang kuat dan kokoh karena dari beton, pancing juga dia akan membengkok kalau ada ikan yang menariknya yang besar. Ternyata ada hal yang di luar prediksi kita, itu terjadi permasalahan, salah satunya adalah jembatan yang rusak, kemudian pancingnya ada yang putus, yang patah pada saat kita lagi mancing. Nah, kira-kira itu gimana ya cara, karena penyebabnya Ibu rasa udah pada tahu kan kenapa? Ayo, udah pada tahu belum itu kenapa kok bisa terjadi hal itu? Bu. Ya, siapa? Ini Bu. Hilmi. Jembatan itu sampai retak gitu. Itu kan bahaya. Berarti jembatan itu dilalui oleh truk atau gaya yang diberikan truk itu sangat besar. Jadi dia melebihi kapasitas jembatan itu, Bu. Makanya di jembatan yang di awal tadi saya baru sadar kalau itu rambu-rambunya, Bu, ada batasan, misalkan kendaraan ini boleh lewat, yang besar tidak gitu. Jadi ada rambu-rambu itu fungsinya sebagai informasi ya. Kesimpulannya gitu ya, Hilmi. Informasi kepada si pengguna kalau dia punya batasan gaya, atau solusinya kalau tergantung kepada beban yang akan bekerja pada si bahan itu. Nah, ini Ibu tampilkan, coba nih, lihat videonya. Jadi satu bahan itu punya daerah elastis, ada daerah plastis, ada daerah rusak. Nih, ini partikel-partikel. Pada saat dikasih gaya, nanti kelihatan, nih dikasih gaya, dia membengkok. Pada saat nanti gaya ini hilang, dia bisa kembali. Artinya bahan itu berada pada daerah elastisnya. Ya. Nah, lalu kalau masih dikasih gaya lagi yang lebih besar, tetapi dia molor seperti apa? Tali masker. Maka dia udah masuk ke daerah plastis dan akibatnya putus, maka akan jadi rusak. Jadi bahan itu punya ambang batas elastisitas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang mau menyimpulkan tadi siapa? Saya, Bu. Ini. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya, perbandingan antara tegangan dan regangan itu disebut dengan modulus elastisitas. Lalu, tidak semua benda dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya. Apalagi gaya itu yang diberikan besar. Sip. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Cukup jelas, Bu. Paham, Bu. Oke. Saya sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham, silakan lakukan kuis yang udah Ibu bagi di Google Classroom. Baik, Bu. Semoga hasilnya Oke, Bu. maksimal. Silakan. Amin, Bu. Udah? Sudah, Bu. Sip. Nah, kalau udah, yuk Ibu kita lihat nilainya ya. Semoga maksimal. Alif, Kelihatan, Bu. selamat Bilal Alif. siapa, Bu? Ranking 1, Alif. Alif 100. Selamat Alif ya. Keren Untuk yang banget, lain, Alif. bagus. Untuk yang lain nggak apa-apa, masih udah di atas ya. Hanya salah satu, bagus. Jadi nggak ada yang remet kayak ini. Selamat ya untuk yang udah dapat kuisnya, nilai bagus, dan terima kasih udah aktif. Jadi ke nilai keaktifan Ibu nilai. Nah, selamat. Nah, oke, gimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Saya paham. Robo. Bu. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran, silakan ditutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa minggu depan ya.